Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Darmawan. Saya merupakan dosen teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Samjanwadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kinerja diri Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini mata kuliah utama yang ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samjanwadi. Mata kuliah Fisika Dasar yang diberikan pada mahasiswa teknik, yaitu materi yang disajikan dalam mata kuliah ini meliputi 9 pokok bahasan, yaitu besaran dan satuan, konstanta fisika, kinematika vektor, kinematika gerak melingkar berubah beraturan, hukum Newton 1, 2, 3, usaha dan energi, mekanika fluida dan penerapannya, termodinamika, getaran dan gelombang, bunyi dan cahaya. Capaian pembelajaran lulusan: 1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua, mahasiswa mampu memanfaatkan iptek untuk memecahkan berbagai masalah dan mengimplementasikan konsep dan teori terkini dalam ilmu lingkungan, baik itu bidang fisika. Menguasai prinsip fisika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, yaitu mahasiswa mampu merancang dan menyajikan karya yang berkaitan dengan kemajuan iptek pada bidang ilmu lingkungan. Dalam perkuliahan yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan 2 metode, yaitu dengan 2 cara, yaitu pertama dengan cara daring atau online dan luring dengan tatap muka. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning, yaitu pertama pemberian rangsangan, kedua identifikasi masalah, ketiga itu pengumpulan data, keempat yaitu pengolahan data, yang kelima yaitu pembuktian, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi. Kita lanjut, ini pertemuan keempat pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Materi kita hari ini adalah materi usaha dan energi adik-adik. Minggu kemarin kita belajar tentang materi kinematika gerak. Sekarang kita mempelajari tentang usaha dan energi. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya di sini, apa itu usaha? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, apa itu usaha? Silakan acukan tangannya. Bisa? Apa itu? Enggak apa-apa, silakan bertanya saja, apa itu usaha. Saya mau bertanya di sini itu apa usaha menurut kalian? Ya, satu apa? Repeat. Usaha itu adalah sebuah kegiatan yang merupakan gaya sehingga suatu barang ini bisa bergerak. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi usaha, saya pengen menampilkan ini ada sedikit video pembelajaran. Ya, bisa kita perhatikan usaha itu. Nah, seperti ini ketika ada sekelompok orang mencoba untuk mendorong mobil. Nah, itu adalah bentuk dari usaha mereka. Nah, itu ya. Nah, di sini adik-adik dalam istilah sehari-hari mungkin kita pernah mengingat bahwa kita sering mungkin mengungkapkan namanya juga usaha gitu, dan kita sudah berusaha tapi apa daya kayak gitu kadang-kadang. Di sini adik-adik, usaha dalam fisika itu tidak sama dengan usaha yang kita sering sebut itu. Jadi dalam fisika kata usaha itu adalah memiliki pengertian sama seperti apa yang dikatakan teman kalian tadi, yaitu adalah fisika itu adalah suatu usaha atau kerja yang dilakukan sekelompok, atau usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda itu melakukan perpindahan atau berpindah tempat kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ketika
perhatikan gambar di samping. Ketika misalkan ada seseorang itu mencoba menarik kotak dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, contohnya misalkan ketika di sini contohnya kotak misalkan. Kita punya kotak nih adik-adik nih. Nah, ini kotak. Kita berikan gaya, kita tarik di sini, kita berikan gaya F gitu. Ini adalah posisi awalnya atau X1-nya, teman-teman. X1. Ini posisi awal. Posisi awal dari benda itu sendiri. Nah, kita berikan gaya tarik. Jadi gaya tariknya itu akan mengakibatkan benda itu mengalami perpindahan sejauh X2. Ini posisi akhirnya. Posisi akhir. Jadi nanti di sini ada delta X. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah F-nya. F-nya itu adalah gaya, teman-teman. Gaya. Nah, gaya seperti itu. Jadi, ketika maka benda ini akan berpindah. Benda ini ketika kita tarik, benda ini akan berpindah. Nanti sejauh ini. Misalkan kalau kita pindah, tarik, dia akan berpindah terus. Sampai posisi kemana dia posisi akhirnya, teman-teman. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan proses perpindahannya. Maksudnya ketika benda itu searah dengan proses perpindahannya. Jadi ketika dia didorong ke depan, dia akan ke depan. Kalau dia misalkan ditarik ke arah sini, jadi bendanya akan berpindah ke sini ya gitu. Jadi sama maksudnya. Jadi dia akan searah ke arah proses perpindahannya. Kayak gitu. Next, sama seperti ini teman-teman, adik-adik. Nah, jauh. Jadi ketika benda itu berpindah, jadi kan prosesnya berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, ini adalah posisi perpindahannya. Ini yang dikatakan perpindahan. Nah, posisinya perpindahan. Nah, gitu. Perpindahan. Nah, di sini kita pasti bisa menyimpulkan bahwa apa sih usaha? Usaha itu adalah yang dilakukan oleh sebuah gaya atau benda yang didefinisikan sebagai hasil kali dari komponen gaya yang bekerja pada benda dengan arah pergeserannya dengan panjang pergeseran benda. Jadi persamaan dari gaya itu persamaan dari usaha itu sama dengan bisa kita simpulkan di sini W sama dengan F kali S. Atau bisa kalau di buku-buku textbook lain itu ada F sama dengan delta X, itu boleh. Intinya sama. S itu sama dengan jarak atau posisi, boleh. Posisi. Nah, jadi nanti kalau dibongkar, F ini apa? F ini adalah gaya, delta X ini adalah X2 dikurangin X1. Nah, kemarin di hukum Newton, F ini apa? Diberikan persamaan, nanti F ini bisa kalian bongkar. F ini sama dengan M kali A sama dengan X2 dikurangi X1. Ini adalah usaha, bisa juga. Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, ini adalah usaha. Jadi ketika benda itu, intinya ini M. M itu apa? M itu adalah massa benda, Dik. Ini M itu adalah massanya. Massa benda. Nah, apa itu adalah percepatan benda itu berpindah kayak gitu. Jadi ketika benda ini ditarik, otomatis kan dia akan mengalami pergeseran kayak gitu. Kayak gitu adik-adik. Nah, ini ada sebuah contoh soal, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton. Sehingga benda itu bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan dengan gaya sebesar? Nah, ini pertanyaannya. Ada benda. Mengapa mobil jeep sanggup menarik benda yang sangat berat? Jadi kira-kira berapa? Adik-adik, berapakah besar usahanya? 100 Joule. Dari mana kira-kira? Coba kita sampai. W sama dengan apa yang diketahui pertama? Iya. Kita hapus dulu. Pertama gayanya F. Diketahui sama dengan F sama berapa? 25 Newton. Terus apa lagi? S-nya berapa? 4 meter.
meter. Terus apa lagi tuh? Massa. Massanya sama dengan 10 kilogram. Nah, boleh. Nah, yang ditanyakan itu adalah usahanya. Nah, kalau kita coba jawab sama dengan berapa tadi? W sama dengan F kali S. Nah, kita masukkan saja. F-nya berapa? 25 kali 4 sama dengan 100 Joule. Nah, W itu adalah usaha itu satuannya Joule, teman-teman. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, di sini selain gaya searah, ini juga ada usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahannya. Jadi ketika misalkan kita menarik suatu kotak nih, pada gambar di atas terlihat seseorang sedang menarik kotak dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontalnya. Intinya benda itu akan berpindah atau bergerak itu sesuai dengan arah perpindahannya. Misalkan nih kalau kita ini kita hapus dulu. Misalkan ini kita hapus sebuah benda. Adik-adik. Nah, ini benda. Nah, benda ini kita berikan, kalau kita ikat di sini teman-teman. Nah, ini gayanya F gitu. Nah, jadi akan mengalami pergerakan sejauh X-nya. Misalkan ini pada sumbu X, ini sumbu X-nya kayak gitu. Nah, kalau kita tarik sebenarnya ada sudut di sini. Ini sudut theta. Nah, kayak gitu, sudutnya theta. Nah, dulu kita di kinematika gerak kita bisa saya ingatkan kembali di sini misalkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y kayak gitu. Nah, sumbu X, sumbu Y-nya kita hapus. Nah, misalkan di sumbu X ini kita anggap sebagai benda. Tuh Pak, bagaimana nanti mungkin ada pertanyaan nanti kok bisa cos, bisa sin kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan di sini adalah sudutnya theta, teman-teman, ini theta. Nah, panjang lengan Y itu sama dengan Y yang di sini. Nah, kalau di sini kita namakan F, di sini berarti namanya FY. Di sini kalau kita refleksikan X ini terhadap sumbunya, ini maka akan menghasilkan Fx. Nah, kita bisa menentukan apakah dia nanti di sini cos atau sin. Nah, kalau kita ambil segitiganya, adik-adik, ini segitiga tetanya, theta. Ini adalah F, ini Fy, ini Fx. Nah, kalau kita ingat sin apa sin kemarin sin theta, sin demi depan nih miring. Mana depannya? Fy berarti Fy per F. Berarti di sini tuh kalau kita cari fokus F sama dengan Fy sin theta. Nah, kalau cos theta, apa cos? Cos samping miring, samping miring. Nah, sampingnya mana? Mana miringnya? Mana F? Sa ini kan ini kan ya. Fx sama dengan per F. Nah, berarti F-nya sama dengan Fx cos theta. Nah, yang searah kan dia searahnya pindahnya ke sini. Nah, sedangkan dia ke sini. Nah, berarti pergerakannya kan gitu. Jadi di sini itu sama dengan F cos theta. Berarti sejauh ini misalkan ini X1, ini X2-nya, benda kotaknya pindah ke sini, teman-teman. Misalkan kayak gitu analoginya. Jadi persamaan usaha itu berubah menjadi W sama dengan F. Ini kan perpindahannya ke arah depan sana, berarti F cos theta sama dengan tadi kali S. Nah, gitu. Ini persamaannya usaha untuk bidang miring. Kalau kita tarik ke atas, berarti dia ke arah mana kan otomatis kan ngangkat ke atas kayak gitu. Kalau kita dorong ke depan, otomatis dia kan searah ke sini adik-adik gitu. Gitu ya. Nanti tinggal kalian bisa analogikan aja. Ini Y, ini X kayak gitu. Ini adalah sumbu F-nya. Oke, kayak gitu. Nah, ini contohnya, adik-adik. Nah, usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian atau perbedaan titik tangkap dengan komponen gaya pada arah perpindahannya seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kita perhatikan, adik-adik bisa perhatikan W sama dengan F cos theta, sama seperti yang kita analogikan. Jadi, nanti benda itu akan berpindah dari posisi pertama ke posisi selanjutnya kayak gitu, adik-adik. Nah, ini gaya satuannya ingat Newton. S itu ada perpindahan tuh.
satuannya meter, sudut itu sudut yang dibentuk oleh gaya perpindahan itu sudutnya derajat. Nah, itu bisa dilihat. SI dalam SI force itu atau gaya itu satuannya Newton, distance-nya sampai meter, sama ada kan work itu adalah joule. Atau kalau dalam CGS itu satuannya gaya itu satuannya dine, jarak itu satuannya sentimeter, kalau satuan work itu energi. Nah, nanti ada itu volt, ada volt dot volt atau FT LB kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada salah satu konsep usaha itu sendiri adik-adik. Nah, seperti ini bisa kita perhatikan. Di sini teman-teman, adik-adik, usaha yang dilakukan itu berbanding lurus dengan besar gayanya. Kalau kita memperhatikan sudut yang 30 derajat. Jadi ada yang gambar kedua yaitu berbanding lurus dengan perpindahan benda. Kalau yang sudut 60 derajat yaitu bergantung pada sudut antara gaya dan perpindahan bendanya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini jika sudutnya 0 derajat atau sudutnya itu sama dengan 0 derajat, jadi kalau sudutnya itu berimpit, maksudnya ketika dia misalkan bentuknya siku-siku, nanti perpindahannya itu tegak lurus gitu. Makanya kalau kita misalkan kita naik di Sembalun, misalkan kalau kita mau ke Sembalun karena sudut kemiringannya tinggi, jadi otomatis kita akan mengambil usahanya itu atau untuk menaikkan motornya itu agak lebih besar. Usahanya kita lebih besar karena kan dia semakin miring semakin tajam nggak gitu teman-teman adik-adik. Nah, bisa diperhatikan nggak itu contohnya analoginya. Nah, ini sama. Ini F, nah itu ada N itu adalah garis normal atau garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Misalkan kalau ini N itu adalah kita kasih warna lain, ini N, teman-teman, N itu adalah garis normal atau garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah di sini juga tetap beratnya itu selalu ke bawah, masanya itu selalu ke bawah dek. Ini W-nya itu gaya beratnya, ini W itu adalah M kali G, massa dikali gravitasi karena benda itu pasti akan ditarik oleh gravitasi bumi. Maksudnya jadi ketika misalkan kalian lempar benda itu akan tetap ke bawah kecuali kalau gravitasinya sama dengan 0, maka dia akan malah melayang kayak gitu adik-adik. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kalau kalian tarik benda ini ke depan, kalau kita berikan gaya ke depan, gaya geseknya selalu ke belakang. Nah, kayak itu. Jadi ada namanya gaya gesek. Gaya gesek itu ketika kita dorong bendanya ke depan, gaya geseknya selalu ke belakang. Nah, itu. Dia selalu berlawan arah terhadap gayanya. Nah, itu gaya gesek. Ini makanya ada garis belakang itu ada gaya geseknya, adik-adik. Jadi F-nya W sama dengan F cos theta, gaya geseknya sama dengan W F kali min Fs gitu. Nah, kayak gitu. Nanti itu kalau misalkan sudutnya itu 180 derajat sama dengan min 1. Nah, WN itu gaya normalnya selalu ke atas, gaya normal itu selalu ke atas, jadi pusatnya itu ke atas. Kalau gaya beratnya selalu ke bawah kayak gitu. W sama dengan 0 kayak gitu, teman-teman. Nah, misalkan ini kalau kita lihat usaha pada bidang, kalau kita pada bidang misalkan kalau usahanya sama dengan kalau pada bidang, usaha itu juga bisa sama dalam bidang. Usaha pada bidang. Misalkan kalau kita misalkan ini. Nah, ini misalkan F. Nah, misalkan di sini adalah X-nya gitu. Nah, kalau bidangnya misalkan berbentuk persegi, nah misalkan seperti ini, berapakah usahanya? W-nya berapa? Jadi yang diarsir itu adalah usahanya. Jadi W itu usahanya itu sama dengan luas bidang. Nah, luas persegi apa luas persegi? Apa luas persegi? Sisi kali sisi. Oke. Nah, kalau dia segitiga nanti luasnya di sini segitiga, nanti ya gunakan luas segitiga adik-adik kalau ketemu soal seperti itu. Segitiga W-nya sama dengan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi kayak gitu. Nah, ini adalah dia usaha sama bentuknya. Nah, itu bidangnya, ini karena dibentuknya persegi sama dengan X. Nah, mana yang diarsir itu adalah luas bidang itu adalah usahanya. Jadi sebesar itu ada usahanya.
Usaha bisa berubah-ubah karena tergantung orangnya. Misalkan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalkan kalau kita mendorong, misalkan kita mendorong tembok, ada juga usaha bernilai nol. Usaha bernilai nol sama dengan nol. Ketika kalian mencoba mendorong tembok itu sendiri, kalau tembok kalian dorong, bisa berpindah nggak? Nah, analoginya kita mindah dorong tembok, dorong aja tembok itu berpindah. Jadi ketika kalian misalkan ini tembok gitu, nah ini tembok, nah, ini kita nih dorong gitu, dorong tembok. Nah, ketika kalian dorong tembok, kalian berikan gaya F kayak gitu, temboknya tidak akan bergerak, malah dia akan memberikan aksi kembali gitu. Makanya di sini ada aksi reaksi ya gitu. Nah, sama juga ketika kalian misalkan adik-adik mengangkat lemari atau mendorong lemari. Kalau beda kan kalau kita mendorong lemari pada bidang licin sama dengan bidang kasar. Kalau kasar gimana dia? Kalau kasar lebih susah. Beda kalau licin. Kalau licin kan tinggal kita dorong aja, dia kan bergerak gitu. Kalau licin. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian melihat misalkan ada lemari berat gitu. Kalau kalian dorong dari belakang seperti ini, dorong nggak gitu adik-adik, nggak berpindah dia. Jadi makanya kalau orang mau mendorong sesuatu, dia kadang-kadang diberikan alas di sini. Atau mendorong lemari itu diberikan alas. Supaya apa? Medianya atau lantai itu licin kayak gitu. Jadi ketika kita dorong, dia lebih mudah bergeser kayak gitu. Jadi kalau dia, makanya kalau atau biasa juga kita lihat kadang-kadang orang itu berikan gaya terhadap terhadap bidang ini. Kadang-kadang dia lemari, misalkan ini lemarinya itu dimiringkan, nah, gitu kan, dimiringkan dia. Gitu, diberikan miring dia, ada sudut atau diberikan tali diikat dia gitu. Nah, didorong, dibuat miring dia. Karena nanti sama juga di sini ada sudutnya theta, nah, gitu. Tergantung kalau kalian sudutnya lebih besar, otomatis kan kecil dia. Intinya gini, kalau kalian misalkan ini kalau kita misalkan kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Kalau usahanya gayanya kalian perbesar, maka usaha yang kalian dapatkan itu, usaha yang kalian kerjakan pasti sedikit banyakan gaya kita. Tapi kalau misalkan kita perkecil gaya, usahanya kita tingkatkan, maka apa yang kita inginkan itu mudah tercapai. Misalkan adik-adik mahasiswa pengennya mendapatkan IPK tinggi, misalkan IPK-nya mendapat 4 gitu. Tapi di kampus adik-adik mahasiswa itu mempergesar gayanya diperbesar, tapi usaha dalam belajar itu kecil. Bagaimana kita mendapatkan IPK tinggi misalkan kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen IPK 4, gayanya diperkecil, usahanya diperbesar. IPK itu 4 itu gampang kayak gitu. Ini nanti coba latihannya. Kira-kira ada yang sudah coba dicoba dulu latihannya sebelum kita next. Ini ada gambarnya. Nah, usaha di sini untuk menarik sebuah koper berserta isinya seperti pada gambar di atas diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Nah, berapakah besar usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya perpindahannya 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Kira-kira berapa? Ada yang mau maju? Wah, ya silakan. Berapa? 33. Coba dikerjakan bagaimana? Seperti apa? Jadi jawabannya adalah 33 Joule. Jadi tadi gayanya itu sama dengan 22, jaraknya sama dengan 3, sudutnya sama dengan 60
derajat. Jadi nanti boleh dikalikan misalkan 22 kali 3 66 bagi setengah di sama dengan 33. Oke, gitu. Yang lain bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, nanti di sini. Nah, ini materi referensi yang tadi bisa adik-adik temukan di bukunya Hewitt atau Konsep Fisika tahun 2006. Nanti itu bisa diperhatikan, juga ada di Muslim, ada Sir Janet Serwe, ada Putu Artawan dan Paul Tipler. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ya. Baik di sini Pak, saya ingin bertanya untuk masalah lemari yang Bapak bahas tadi. Dalam kehidupan sehari-hari kan saya sering mengangkat meja, mendorong lemari, Ya. saya merintis mebel di rumah ya. Terus di sini Pak, melihat dari penjelasan Bapak tadi soal nanti kita mendorongnya non searah atau nanti membentuk sudut gitu Pak. Oke. Apakah mana kira-kira menurut Bapak lebih mudah kita menarik suatu meja atau lemari dengan posisi yang agak miring atau dengan yang biasa gitu Pak, tidak ada kemiringan atau langsung kita dorong atau langsung kita tarik? Mana lebih mudah gitu Pak? Mana apakah gayanya lebih sedikit kalau kita miringkan meja atau lemari? Nah, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari temannya, masalah kita mendorong. Nah, ini kan mendorong lemari, apakah yang memiliki sudut atau tidak yang lebih mudah? Misalkan ada dua lemari. Nah, misalkan ini ada dua kasus, yaitu ada yang mendorong dengan lemarinya didorong dari belakang, misalkan kayak gitu. Ini dengan ada yang menggunakan dengan sudut kemiringan. Nah, adik-adik, di sini ada. Tapi belum diberikan gaya kan, Imam? Ya, Belum. Jadi nanti kalau misalkan kita dorong, ini kan kalau kita dorong dari belakang, misalkan ini kita anggap analoginya satu orang lah, satu orang ini kan memberikan gaya terhadap meja. Ini dengan lantainya yang licin atau kasar? yang standar aja. Standar aja. Misalkan dia ya tidak kasar, tidak licin. Nah, standar. Standar. Oke. Jadi, nah, mana yang lebih mudah dengan didorong dari depan atau yang diberikan sudut kemiringan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau menurut adik-adik ada yang bisa menjawab kira-kira? Anda bagaimana? Ihsan, bagaimana Ihsan? Lebih mudah yang didorong dengan kemiringan Pak. Didorong dengan kemiringan kan? Ya. Karena ada sudutnya. Oke, bagaimana? Gesekan yang ada di bawahnya itu lebih sedikit. Gesekan yang di bawahnya lebih sedikit ketimbang yang lebih dengan cara didorong dari belakang dengan tegak gitu ya. Oke. Menarik sekali ketika kita mendorong sesuatu. Jadi kalau dia miring, teman-teman adik-adik, jadi kalau dia miring, jadi gaya geseknya tuh lebih sedikit ketimbang dia flat, tegak gitu. Ini misalkan ini tegak gitu. Ini tegak, ini miring. Nah, ketika dia miring itu dia gaya geseknya tuh lebih sedikit dibanding dengan dia tegak gitu. Gitu ya, Imam? Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Mengerti sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke. Kita cukupkan perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.